Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Presentasi dengan materi siklus-siklus daya gas dan uap. Kelompok 6 ini tentu Endruhani Pangestu dengan NIM 012, Yunita Kusmiawati dengan NIM 024, Abiyu Chandra Kusuma dengan NIM 035, Maya Rizka Amelia dengan NIM 047. Untuk materi yang pertama yaitu siklus-siklus daya gas. Yang pertama ada siklus Otto atau siklus volume konstan. Dengan siklus termodinamika atau siklus udara standar dipergunakan udara sebagai fluida kerja dalam sebuah sistem tertutup. 4 buah proses reversibel ideal adalah proses 1-2, kompresi secara isentropik, proses 2-3, penambahan kalor pada volume konstan, proses 3-4 itu ekspansi secara isentropik, dan proses 4 standar merupakan perbandingan dari kerja yang dihasilkan terhadap energi kalor yang dimasukkan. Kalor yang dihasilkan pada volume konstan adalah QA sama dengan CV dalam kurung T3 dikurang T2. Nah, selanjutnya kalor yang dibuang pada volume konstan 4/1 adalah QR sama dengan CV dalam kurung T4 dikurang T1. Di mana kerja yang dihasilkan itu adalah didapatkan rumus W sama dengan QA min QR. Efisiensi siklus udara standar bisa dilihat pada gambar 3.4 yang dimana T4 per T1 sama dengan T3 per T2. Untuk rumus tekanan efektif purata dinyatakan dalam sampai 3.9. Dalam praktik sebenarnya, motor dengan siklus 4 langkah, Torak melakukan 4 jenis langkah untuk setiap siklusnya, yaitu yang pertama langkah hisap, yang kedua kompresi, yang ketiga kerja dan pembuangan. Selama A-1 katup masuk terbuka, sehingga campuran udara bahan bakar terhisap ke dalam silinder. Selama proses 1-2, campuran tersebut dikompresikan mencapai tekanan P dan volume minimum atau disebut volume sisa. Campuran kemudian dinyalakan dengan loncatan bunga api busi dan terjadilah proses pembakaran pada volume konstan yang mengakibatkan terjadinya kenaikan tekanan mencapai P3. Selama proses 3-4, langkah ekspansi mencapai volume maksimum dan torak menghasilkan kerja. Pada titik 4, katup buang terbuka sehingga gas hasil pembakaran secara cepat keluar dari dalam silinder dan tekanannya turun mencapai tekanan semula kembali. Gas hasil pembakaran didorong keluar dari silinder oleh torak pada saat torak bergerak dari satu ke titik A seperti terlihat pada proses 1-A. Yang kedua itu ada siklus diesel. Pada tahun 1900 di Jerman, Rudolf Diesel merencanakan sebuah motor dengan mengoperasikan udara sampai mencapai temperatur nyala dari bahan bakar. Kemudian bahan bakar diinjeksikan dengan laju penyemprotan sedemikian rupa sehingga dihasilkan proses pembakaran pada tekanan konstan. Penyalaan terhadap bahan bakar. Oleh karena itu, motor diesel disebut juga motor penyalaan kompresi. Untuk gambar ini diakibatkan oleh penyalaan busi seperti halnya motor cetus api. Gambar 2, yaitu siklus diesel. Selanjutnya ada efisiensi udara standar yang dapat dilihat dari gambar 2 yang tadi. Yang diketahui suhu T2, T3, dan T4 sebagai fungsi T1 mendapatkan rumus T2 sama dengan T1 kali RK. Sehingga proses 2/3 atau rasio pemasukan bahan bakar didefinisikan sebagai Rho sama dengan V3 per V2 atau T3 per T2. T2 sama T3 sama dengan T2 kali Rho atau Rho kali T1 epsilon K min 1. Pada proses 3 ke 4 dapat dilihat dari persamaan 3.3
sehingga menghasilkan efisiensi panas dan didapat persamaan 3.4 dan 3.5. Kalor yang dibuang pada volume konstan atau QR sama dengan C kali V T4 min T1 dan didapat persamaan 3.7 serta tekanan efektif rata-rata dapat dilihat dari persamaan 3.8 dan 3.9. Next. Selanjutnya ada efisiensi siklus diesel dinyatakan dalam rasio kompresi epsilon dan rasio ekspansi atau X. T2 per T1 sama dengan V1 per V2 pangkat K min 1 sehingga menghasilkan epsilon pangkat K min 1 atau T2 sama dengan T1 dikali epsilon K min 1. Sehingga pada proses 2 ketiga didapat persamaan 3.11, 3.12, dan 3.13. Efisiensi termik didapat bersama siklus gabungan atau dual cycle. Siklus gabungan adalah kombinasi antara siklus Otto dengan siklus diesel. Ini pemasukan kalor sebagian pada volume konstan, seperti dalam siklus Otto, dan sebagian lagi pada tekanan konstan, seperti dalam siklus diesel. Kombinasi demikian merupakan gambaran yang lebih baik pada motor-motor pembakaran dalam modern. Oleh karena itu, siklus ini disebut siklus gabungan atau dapat dilihat dari gambar 3. Siklus gabungan dapat dicari menggunakan persamaan 3.15 dan 3.16. Next. Rasio eksplosi X dapat dicari menggunakan persamaan 3.17 sampai 3.12, sedangkan tekanan efektif rata-rata pada siklus gabungan dapat dicari menggunakan persamaan 3.21. Next. Yang keempat ada siklus Atkinson. Siklus Atkinson adalah suatu siklus untuk motor Otto dengan ekspansi gas buang ke sebuah turbin gas. Dapat dilihat dari gambar 4. Proses-proses 1 ke 2, 2 ke 3, 3 ke A adalah rangkaian proses yang terjadi baik pada siklus Otto maupun Atkinson. Sedangkan untuk proses selanjutnya pada siklus Otto terjadi ekspansi pada volume konstan V1 dari titik A ke 1, dan pada siklus Atkinson ekspansi isentropik berlangsung terus dari tekanan P3 ke tekanan P4 dengan pembuangan kalor terjadi pada tekanan konstan P1 atau proses 4 ke 1. Selama proses 1 ke 2, gas ideal dikompresikan secara isentropik dari volume V1 mencapai volume V2 dengan R sama dengan V1 per V2. Dan dari tekanan awal P1 ke tekanan P2, proses 2-3 adalah proses penambahan kalor pada volume konstan sebesar QA sehingga menghasilkan persamaan QA sama dengan C kali V dalam kurung T3 min T2. Selama proses 2 ke 3, tekanan meningkat dari P2 menjadi P3 dan temperatur dari T2 ke T3, dan proses 3 ke 4 adalah proses isentropik dan proses 4 ke 1 adalah proses pembuangan kalor. Next. Selanjutnya ada rumus efisiensi dapat dilihat dari persamaan 3.23. Next. Selanjutnya ada siklus Lenoir. Siklus udara Lenoir digunakan untuk mesin propulsi atau dapat dilihat dari gambar 5 yang terdiri dari rangkaian proses sebagai berikut. Proses 1 sampai 2 itu proses pendinginan pada tekanan konstan dengan cara pembuangan kalor tanpa proses kompresi. Proses 2 ke 3 merupakan pemanasan pada volume konstan. Proses 3 ke 1 merupakan ekspansi isentropik. Untuk siklus Lenoir berlaku rumus T2 sama dengan T1 per epsilon, T3 sama dengan T1 kali epsilon pangkat K min 1, sehingga menghasilkan persamaan 3.24. Selanjutnya yang keenam yaitu siklus Stirling. Dalam siklus ini sebuah mesin udara panas telah dikembangkan pada tahun 1845 oleh Stirling. Siklusnya pada gambar 6 terdiri dari dua proses volume konstan 2-3 dan 4-1.
serta dua proses temperatur konstan atau isotermis 1-2, 3-4 masing-masing pada temperatur T1 dan T2. Udara panas dihasilkan dalam sebuah sumber pemanas yang kemudian disalurkan ke mesin pada titik 3 dengan suhu T2. Udara panas tersebut ditekan ke dalam silinder, kemudian diekspansikan secara isotermis dari titik 3 ke 4 dan kalor diberikan oleh sumber pemanas. Next. Udara panas kemudian dilewatkan ke sebuah regenerator di mana akan terjadi pendinginan mencapai suhu T1 pada volume konstan, seperti terlihat dalam proses 4-1. Jumlah kalor yang dibuang pada proses 4-1 adalah sama dengan jumlah kalor yang diserap untuk pemanasan dalam proses 2-3. Tidak terjadi penyerapan maupun pembuangan kalor luar atau external resource. Kalor yang dimasukkan dari sumber luar adalah besarnya kalor yang diserap Qi(A) dan dinyatakan sebagai Qi(A) sama dengan RT2 ln E. Kalor yang dilepas dari sumber luar adalah besarnya kalor yang dibuang selama proses kompresi isotermis 1-2 yang dinyatakan dengan Qr sama dengan RT1 ln E. Efisiensi dinyatakan dengan mu sama dengan L min Qi(A) per Qr per Qi(A) sama dengan T2 min T1 per T2. Efisiensi ini sama dengan efisiensi Carnot. Siklus Stirling menyerap kalor pada temperatur tertinggi T2 dan membuang kalor pada temperatur terendah T1. Hal ini merupakan ciri termodinamika yang reversibel akibat cara kerja dari regeneratornya. Pada kenyataannya, sebuah motor udara panas yang bekerja sesuai dengan siklus Stirling telah dikembangkan oleh pabrik pengecoran Dunde dan dapat menghasilkan daya sebesar 4,5 bhp pada 28 rpm yang bekerja antara temperatur 350 derajat Celcius dan 70 derajat Celcius. Next. Untuk yang ketujuh yaitu siklus Ericsson. Siklusnya terdiri dari dua proses tekanan konstan 2-3 dan 4-1 seperti yang ada pada gambar 7. Dan dua proses temperatur konstan 1-2 dan 3-4. Secara termodinamik, siklus tersebut adalah reversibel akibat cara kerja dari regeneratornya selama kedua proses tekanan konstan. Udara panas pada temperatur T2 dialirkan melalui sesuatu sumber pemanas dan ditekan paksa ke dalam silinder motor yang kemudian diekspansikan secara isotermis seperti terlihat pada proses 3-4. Next. Kemudian udara pada temperatur konstan T1 didinginkan dengan cara melewatkannya ke sebuah regenerator. Proses termodinamik ini adalah reversibel dengan melakukan pendinginan secara metode graduasi. Udara dipanaskan dengan cara melewatkannya dalam sebuah regenerator pada temperatur konstan T2, seperti terlihat pada proses 2-3. Kalor yang diserap Qi(A) sama dengan RT2 ln E. Kalor yang dibuang Qr sama dengan RT1 ln E. Efisiensi termisnya yaitu mu sama dengan 1 min Qr per Qi(A) sama dengan T2 min T1 dibagi T2. Motor ini mempunyai 4 buah silinder yang masing-masing berdiameter 4-2 meter dan panjang langkah 2 meter. Dapat menghasilkan daya sebesar 300 IHP pada 9 rpm dan bekerja pada batas temperatur dari 210 derajat Celcius dan 50 derajat Celcius. Siklus Ericsson dipergunakan pada turbin gas ideal. Turbin memiliki kompresi bertingkat banyak dengan pendinginan antara mesin pemindah kalor, ekspansi bertingkat banyak dengan pemanasan ulang. Pemanasan ulang yang terdiri dari sejumlah tingkat pemanas ulang sehingga menyerupai satu siklus dengan penambahan kalor pada temperatur konstan T2 dan pembuangan kalor juga pada temperatur konstan T1. Jadi proses-proses kompresi dan ekspansi menjadi hampir isotermis, seperti terlihat pada garis-garis horizontal yang putus-putus. Efisiensinya menjadi sama dengan efisiensi Carnot. Siklus tersebut mendekati siklus Ericsson. Next. Contoh soal yang pertama yaitu suatu siklus udara volume konstan dengan rasio kompresi 8 dan suhu mula-mula 333 Kelvin dimasukkan kalor sebesar 550 kcal per kilogram.
Hitunglah efisiensi panas bila CV sama dengan 0,171 dan E sama dengan 1,4. Jadi untuk penyelesaiannya bisa dilihat dari gambar ini, dan T2 menghasilkan 765,9K, dan untuk CV T3 dikurangi 765,9 sama dengan 550, T3 menghasilkan 3982,27. Untuk T4 menghasilkan 1731,42 dan UT sama dengan 0,564. Next. Yang kedua yaitu perkiraan efisiensi udara standar dari sebuah motor diesel yang mempunyai diameter silinder 25 cm dan panjang langkah atau stroke 40 cm, volume sisa 1,5 liter, dan periode pemasukan bahan bakar sampai 5% dari panjang langkah. Penyelesaiannya yaitu mu sama dengan 1 min 1 seperti yang udah ada pada rumus di sini ya. V0 sama dengan 1,5 liter, dan untuk V-nya menghasilkan 19,635 liter, V1 21 sama 21 min 135 liter, untuk E 14,09, dan untuk Rho sama dengan 1,6545. Dan untuk Rho sama dengan 1,6545, mu-nya sama dengan 61,35%. Nah, selanjutnya adalah siklus daya uap. Yang pertama, siklus ideal Rankine merupakan siklus dasar dalam pembangkit listrik tenaga uap. Siklus ini dapat menggunakan berbagai jenis bahan bakar sebagai input kalor, antara lain energi nuklir, bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak tanah, gas alam, dan lain-lain, geotermal, tenaga matahari, sampah, ataupun juga kayu. Seperti pada gambar ini merupakan gambar sistem dari siklus ideal Rankine. Proses yang terjadi, proses 1 hingga proses 2, kompresi adiabatik atau isentropik, reversibel di dalam pompa. Untuk proses kedua hingga proses 3, pemasukan kalor pada tekanan konstan di dalam kartel atau boiler. Untuk proses ketiga sampai proses keempat, ekspansi adiabatik atau isentropik reversibel di dalam turbin. Untuk proses keempat hingga mengulangi untuk proses ke-1, pembuangan kalor pada tekanan konstan di dalam kondenser. Pada titik 1, fluida dalam kondisi cair jenuh dipompa ke boiler sehingga tekanan dan temperatur naik. Pada titik 2, fluida dan kondensi kompresor liquid di kartel atau boiler. Fluida dipanaskan hingga mencapai kondisi superheater vapor. Bisa ditunjukkan pada titik ketiga. Fluida superheater ini selanjutnya berekspansi di turbin dan memutar sudut-sudut turbin. Kondisi pada titik 3 diusahakan selalu superheater. Bila kondisi liquid, maka akan berekspansi di dalam turbin dan tekanan akan turun sehingga terjadi kondensasi yang dapat menyebabkan kerusakan pada turbin akibat korosi. Kualitas fluida setelah berekspansi di dalam turbin dipertahankan mineral mempunyai kualitas uap 90%. Untuk menghindari memompa fluida dalam 2 fase, maka seluruh fluida yang keluar dari turbin dikondensasikan di kondensor menjadi cairan jenuh sebelum dipompa ke kartel. Analisis komponen utama. Hukum pertama termodinamika untuk sistem terbuka ditunjukkan pada samaan berikut, yang Q min B min sigma M E kali HE plus G min Z E plus V vektor kuadrat E per 2 ditambah sigma M dikali HI plus G kali ZI plus V vektor kuadrat I per 2 sama dengan DE EF per DT, dimana subscribe E sama dengan keluar sama dengan bagian keluar dari I sama dengan inlet sama dengan bagian masuk.
karena pada keadaan seluruh komponen state maka bagian paling kanan persamaan menjadi 0. Dan karena perubahan energi potensial dan kinetik pada seluruh komponen diabaikan, maka persamaan menjadi Q min W sama dengan M dikali HE min HI kilowatt, atau Q min W sama dengan HE min HI kilojoule per kilo. Nah, untuk analisis komponen tadi, yang pertama terdapat pompa yang merupakan komponen adiabatik sehingga tidak ada kalori yang masuk atau keluar dari komponen tersebut, sehingga Q sama dengan 0, persamaan 2P menjadi WP sama dengan H1 min H2. Pompa ini juga diasumsikan reversible, maka dW P sama dengan dP plus dKE plus dPE, perubahan energi potensial dari energi kinetik di dalam pompa diabaikan sehingga kerja pompa menjadi WP sama dengan VdP. Karena fluida kerja incompressible, maka volume spesifik sebelum dan sesudah melewati pompa konstan, akibatnya WP sama dengan 1 P2 min P1 sama dengan H1 min H2. Kerja pompa bernilai negatif, artinya dibutuhkan kerja dari luar untuk menggerakkan pompa tersebut. Yang komponen yang kedua adalah boiler. Tidak ada kerja pada boiler, akibatnya persamaan 2P menjadi QP sama dengan H3 min H2 sama dengan Q in. Yang ketiga adalah turbin. Karena turbin dianggap adiabatik sehingga tidak ada kalori yang melintasi sistem, persamaan 2P menjadi WT sama dengan H3 min H4 sama dengan W keluar. Untuk komponen yang terakhir adalah kondensasor. Terjadi pertukaran kalor antara fluida panas dari turbin dengan fluida dingin dari sistem pendingin, tetapi tidak ada kerja yang terlibat pada sistem ini, sehingga QC sama dengan HI min H4 sama dengan H4 min HI sama dengan Q keluar. Untuk menganalisis laju alir massa fluida perbandingan, maka harus dibuat kontrol volume di kondensor seperti persamaan di bawah, sehingga entalpi air pendingin dievaluasi pada kondisi satur liquid berdasarkan temperatur yang bersangkutan. Bila air pendingin diasumsi incompressible pada tekanan konstan, maka H0 min HI sama dengan CP kali delta T CW, seperti digambarkan pada gambar di bawah. Next. Untuk efisiensi thermal siklus tunjukkan seperti ini, sama dengan W net per Q in sama dengan Q net per Q in, atau dapat juga ini sama dengan W net per Q in sama dengan Q net per Q in, di mana W net sama dengan WT per WP, sedangkan WT sama dengan M kali WT. Q net sama dengan QP min QC, sementara W net sama dengan M kali W net. Selanjutnya adalah black work ratio atau disingkat BWR. Dalam berbagai aplikasi, sebagian dari kerja turbin digunakan untuk menggerakkan pompa. Fraksi antara kerja yang dibutuhkan pompa dengan kerja yang dihasilkan turbin disebut black work ratio atau BWR. Sama dari BWR sendiri adalah WP per WT. Pada siklus tenaga gas, nilai BWR akan jauh lebih besar daripada siklus uap. Hal ini disebabkan karena gas bersifat kompressible fluid. Jadi saat memompa gas, sebagian daya digunakan untuk menaikkan tekanan dan sebagian daya lagi dipakai untuk mengkompresi fluida. Next. Contoh 2.2. Pada gambar tersebut, sebuah pembangkit tenaga uap
beroperasi dengan prinsip siklus ideal. Rankine, uap masuk ke turbin pada 10 MPa dan 500 derajat Celcius dan kondensasikan pada tekanan kondensor 15 kPa dengan menghitung efisiensi thermal siklus. Pada gambar tersebut, titik 1 berdasarkan T1 sama dengan T4 sama dengan 15 kPa pada kondisi saturate liquid dengan rumus yang ada, sehingga pada titik 2 menggunakan rumus H2 sama dengan H1 plus WP dan dimasukkan angkanya sehingga menghasilkan 236,065 kJ per kg. Pada titik 3, dengan memeriksa kondisi T3, 10 MPa dan T1 sama dengan 311,06 derajat Celcius dan diperoleh H3 3373,63 kJ per kg dan S3 6,5965 kJ per kg. Pada titik 4 juga dilakukan hal yang sama sehingga mendapatkan hasil S4 sama dengan S3 6,5965 kJ per kg dengan SF 0,7549, SG sama dengan 8,0085, SFG sama dengan 7,2536 kJ per kg. Karena SF kurang dari S4 kurang dari SG, berarti titik 4 adalah campuran. Next. Pada rumus di atas, sehingga diperoleh hasil H4 yaitu 2137,237 kJ per kg. Dengan kerja turbin, rumus BT sama dengan H3 min H4. Dengan angka yang dimasukkan, hasilnya 1236,393. Lalu untuk kerja bersih diperoleh 1226,268. Kalori yang disuplai diperoleh 3137,565 dan efisiensi thermal siklus diperoleh 39,08%. Next. Selanjutnya ada pengaplikasian dalam pertambangan. Pada gambar 1 merupakan siklus komponen-komponen pembangkit listrik tenaga uap. Pembangkit listrik tenaga uap adalah pembangkit yang mengendalikan energi kinetik dari uap untuk menghasilkan energi listrik. Bentuk utama pembangkit listrik jenis ini adalah generator yang dihubungkan ke turbin, di mana memutar turbin yang memerlukan energi kinetik dari uap panas atau kering. Pembangkit listrik tenaga uap ini menggunakan berbagai macam bahan bakar, terutama batu bara dan minyak, serta MFO, serta untuk start awal. Untuk prinsip kerja dari PLTU yaitu dengan menggunakan siklus air uap air, yaitu dengan suatu sistem tertutup air dari kondensat dan hasil proses pengkondensasian di kondensor dan make-up water atau air yang dimurnikan. Lalu dipompa oleh kondensat pump ke pemanas tekanan rendah, sehingga di sini air dipanasi kemudian dimasukkan oleh daerator untuk menghilangkan oksigen. Kemudian air ini dipompa oleh boiler feed water pump untuk ke economizer. Dari economizer tersebut, selanjutnya dialirkan ke pipa untuk dipanaskan pada tube boiler. Next. Selanjutnya, pada gambar ini terlihat siklus fluida kerja sederhana pada PLTU. Siklus kerja PLTU yang merupakan siklus tertutup dapat digambarkan dengan diagram T, yaitu temperatur, dan S, entropi.
Siklus ini adalah penerapan siklus Rankine ideal. Adapun urutan langkahnya adalah sebagai berikut. A-B sama dengan air dipompa dari tekanan P2 menjadi P1. B ke C adalah air bertekanan yang dinaikkan temperaturnya hingga mencapai titik didih. C ke D merupakan air yang berubah wujud menjadi uap jenuh. D ke E merupakan uap yang dipanaskan lebih lanjut hingga uap mencapai temperatur kerja menjadi uap yang panas. E ke F merupakan uap yang melakukan kerja sehingga tekanan dan temperaturnya turun. F ke A merupakan pembuangan panas laten uap sehingga berubah menjadi air kondensat. Next. Terima kasih. Demikianlah presentasi yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat malam.